sibuk lu. Apaan sih? Malas sama lu ah. Bentar ya, Selin. Lu mau nembak gue ya? Gue lagi kerja, gak ada waktu. Nah, sekarang gue tanya kunci gue mana? Kunci apaan sih, Sel? Gue gak megang kunci HP, gue nanya sama gue. Oh, aku yang megang. Kunci apaan? Kunci hati kamu. Kemarin kamu sama Vicky begitu, sama aku begini. Semuanya aja kamu pegang kunci hatinya. Banyak bener kuncinya, loker lu. Dia sama lu sama Vicky begitu juga. Berarti lu dukunnya sama dong sama Vicky. Loh. Min, gue lagi gak bercanda, Min. Sekarang mana kunci Masa gua sih lu? mana? Masa sih lu gak bercanda? Saya ketawa-tawa, Min. Kunci gue mana? Kunci apaan sih, Sel? Gue gak tahu kunci apaan. Kunci ambulan. Masa kunci sorga gue minta sama lu? Kuncinya di mana? Kamu lihat nggak? Aku nggak lihat. Tahan lu, gue cari dulu. Ya udah cari yang benar, baru nuduh orang. Sabar lu. Kemarin lu jemput ke rumah pasien lu, keluarganya doang lu bawa ke dalam mobil, pasiennya taruh bawa keset. Nggak mungkin dong, masa taruh bawa keset. Nah, lu taruh Ada mana? nggak? Terakhir. Sini aku bantuin cari deh. Ini nih, ternyata ada di sini. Lah, Oh. kok di sini? Ini kan tempat kacamatanya dokter Boyke. Mana ada tempat kacamata tuh tempat tisu. Terus kok di sini sih? Nggak, ini tempat rahasia gue emang. Berarti lu ini yang ngingetin gue. Harusnya tugas lu ngingetin gue, ya kan Selin? Lah, kan kunci yang pegang lu, kenapa gue yang ngingetin lu? Lu yang harus ngingetin. Selin sebagai wasit bagaimana? Coba. Kalau soal kunci, ya itu kesalahan kamu. Kenapa kamu taruh sembarangan? Tapi seharusnya si Mimin. Enggak, lu harus minta maaf sama gue Lu sekarang. yang harus minta maaf. Lu yang minta maaf. Kalau lu gak mau minta maaf, gue yang resign sekarang. Ya udah. Jangan pada kayak gitu dong. Sebentar Selin. Mentang-mentang udah pindah rumah ke RT 5. Sebentar Selin. Iya. Asal lu tahu, Min. Iya. Gue cinta sama klinik ini, tapi enggak sama lu. Awas lu ya gak minta maaf sama gue bilangin kodok Juma lu. Ponakan lu STM, muka gue dicoret-coret. Hah? Lu didik nih. Itu namanya Ini muka saya dicoret-coret. Dia udah nyoret-nyoret muka gue. Liatin, gue lagi tidur dicoret-coret. Pak, mungkin dia itu lagi suka berkarya. Iya. Suka artistik, Pak. Ini ngapain lagi diselimutin ini? Ini main ini buat pasien. Ini buat pasien, ngapain pakai diselimutin? AC dingin mainannya kesian. Mainan kesian. Gak usah. Ada aja Itu lu. bukan orang. Ya lagian nggak jelas banget. Ngomong ini. Tapi katanya Diapain muka temen saya kamu? Kok kamu coret-coret? Lu pakai coret, emang lu habis lulusan lu? Hah? Pakai coret-coret muka ya gue. tapi kata ibu aku ini kalau bisa cantik, ya kan? Ya tapi omnya ganteng, bukan Mateng cantik. nih mau beli nggak? Hei, Kemarin jual kamu siapa yang nyuruh kamu nyoret-nyoret? Ini om ini. Koms, Bray. Oh, ternyata. Tante marah ya. Ente nyari masalah terus di sini. Ente maunya apa, subur? Subur. Siapa ya? Zuma. Oh iya, kodok Juma. Zuma. Oh, ini bunyi yang tadi di perut buat aku. Ini, gua inget nih bunyinya nih. Kan tadi di sono. Iya. Gua anterin ke sana. Udah manggil aja. Lihat dong, Kut, lihat sini. Ini kuda gini. Lihat. Dia lagi cerita, Aku lagi dia lagi situ. cerita tadi di sono Oh gitu. iya, lagi cerita. Lu harusnya ngajarin anak kecil itu ajarin apa kayak doa makan kayak belajar baca kayak ngapain lu ngajarin nyoret-nyoret muka orang? Hah? Kecil apaan? Amedor preschool kas aja kerjaan dia. Ya, tapi kan dia masih kecil. Anak kecil. Dia badannya doang gede, dia ponakan ini masih kecil berarti. Iya. Lu suruh maaf, pinta maaf. Jangan nuduh, bukan saya. Ah, orang dia yang ngomong lu. Iya, bukan gue. Lu beli spidolnya sama gue. Enggak, ini kan suruh itu kan. Oh, benar. Ya, ya, dengerin tingkah di so. Ah, bagaimana? Ya, udah itu sih naik di so. Waduh, Nih, dia beli dari sini. Iya, ini. Dia beli doang. Gue mau nyuruh kagak. Ya lu kenapa dijual? Lah, Enggak, apa yang orang mau beli masa gue nggak jual? Nggak pasti disuruh nih beli spidol ini, ntar nyoret-nyoret muka Denny Cagur gitu kan? Kagak, gue suruh belajar. Belajar di mana? Ya di muka dia. Ya, di kertas. Ya udah kalau gitu Kenta sekarang Kenta minta maaf dulu sama Angko. Iya, nggak boleh. Bukan sama lu, sama gua. Kan muka gua Kan ini. belinya di sini. Orang korbannya gua. Korban dari mana? Enggak mau. Selin, Wah, step nih. Ya, orang mau. Wah, kalau step harus dikasih. Nih. Dikit.
Gigit. Dia biar lidahnya nggak ketelan. Biar nggak kena gigit. Biar lidahnya nggak ketelan. Gigit. Ih, coba. Rasanya gimana? Gigit. Ah, pulang ah. Dasar lo. Ayo duduk dulu, duduk. Oh, dia Sini. step nih, dia step. Dia step. Lu gara-gara lu ngomelin kali. Wah, dia bergetar. Dok, ini bergetar dia telepon masuk. Halo. Bukan. Salah. Kamu ini coba. Dianya. Udah benar. Ini udah benar. Itu dok, saya gigitin selampe dok. Oke. Udah. Udah kok. Sekarang dibawa ke coba kuat nggak ngangkatnya anak? Kok bisa segede begini? Ini diangkat susah diseret ya dok. Jangan dong. Lo makin kejang dong. Coba Kinta. Ayo kita sadar dulu. Aduh. Ini dia step nih dok. Duduknya gawat, Dok. Pasien pindah sendiri. Pasien Soalnya mandiri. berat dok. Sebentar, dokter ada pantun. Lo di belakang gue, Oke. jangan ngegangguin. Sakit dada, Iya. nafasnya Dada sesak. kanan, dada kiri. Dok. Tapi kalau sakit dada kan Diobati Nggak, sama dia Bang sakitnya step. Atep. Dia sakitnya step. Tahu-tahu mereka datang. Ini kenapa nih anak? kenapa? Sakit. Dia datang. Ini kenapa nih anak? Sakit. Lah, tadi ini gak nyambung pantunnya. Udah pantun milenial aja ya. Ini nggak bisa. Nggak ada gunung, nggak ada Saya gunung. belain dokter. Saya belain dokter. Aku bela Kang Denny. Dek, diam lu, Dek. Diam lu. Udah apa-apa. Ayo, Dok, kamu pasti Sakit bisa. dada, Dokter pasti nafas bisa. nggak enak. Dokter harus tenang. Diobati sama Bang Atep. Nah, cakep. Si Kenta ini ternyata dari Jepang. Ini kenapa anak? Kayaknya kena step. Oh. Tes dulu, kita tes. Capek deh. Tes dulu, kita tes. Aduh, wah, ya udah. Iya. Nah, sebentar. Ini bajunya keren dokter. Kenapa move on itu susah? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari adalah menghafal atau mengingat, bukan melupakan. Gua aja ngelupainnya susah. Lupa melulu pantun. Ya udah aku panggil dulu beraganya ya. Oke, Sari. Nah, kita dengar dulu pembahasan mengenai step. Oke. Ya. Step. Kejang demam namanya. Oke. Ya, biasanya paling sering pada sampai umur 18 bulan, bisa sampai 5 tahun. Jadi, yang memicu kejangnya tadi itu adalah demam. Tergantung, ada yang sangat sensitif 38 derajat aja udah kejang. Ada yang baru 40 baru kejang, 39,9 belum apa-apa, 40 baru kejang. Nah, jadi kita tidak terlalu perlu takut. Oke. Yang penting adalah bahwa kita tahu bahwa ini adalah kejang demam tidak terlampau berbahaya. Misalnya, kamu Kenta habis divaksin, itu bisa kejang. Kenapa mulut kamu Dia kayak begitu? kepedesan, Dok. Lagian tadi dikasih air bukan minum. Terus yang kedua, karena adanya infeksi, misalnya batuk, ya, sesak napas, tadi yang kayak dipantun sesak napas, itu juga bisa, ya, panas, kemudian terjadi kejang. Nah, yang mesti kita bisa bedain adalah kejang itu murni dari otak, atau apakah karena demam? Karena yang dari otak ini lebih berbahaya, misalnya epilepsi, ya, atau ada tumor di otak. Ada encephalitis, demam tapi juga infeksinya di otak, itu bahaya sekali. Itu bisa bikin kejang juga dok? Iya, bisa bikin kejang. Dan kalau sudah terjadi kejang, nomor satu yang harus diingat adalah bagaimana menurunkan panasnya. Jadi di rumah mesti sedia itu yang namanya paracetamol. Paracetamol, iya. Dok, tujuannya apa sih dok? Kita harus masukin sebarang Karena lidahnya bisa tergigit. Kalau pakai sendok itu malah bukannya ini malah melukai. Karena sendok kan ujungnya tajam. Kalau dia digigit malah melukai, makin berdarah lagi, makin panik lagi ibunya. Berarti benar saya Iya. tadi ya. Oke dok, nah gimana misalnya di rumah ada yang kejang-kejang karena step itu kita apain pertama kali? Pertama kali jangan panik.
Karena kebanyakan ibu-ibu, apalagi anaknya itu kejang tuh udah berpikir memang benar. Gara-gara kejang itu otaknya bisa menurun kecerdasannya, terutama pada bayi kalau lama. Karena otak itu mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia namanya. Ya, kita harus tahu itu memang. Tapi jangan panik. Jadi jangan terus nangis atau apa. Ambil ini gigit, ini nggak pakai cabai ya. Nah, gigit ya. Kemudian demamnya nomor 1 turun. Kalau sudah kejang, jangan diberi paracetamol, keselak. Tapi kalau belum kejang, boleh dikasih penurun panas. Kalau perlu, kalau masih bayi bisa dikasih ASI untuk menurunkan panasnya supaya tidak dehidrasi. Kalau dia sudah agak besar sampai 5 tahun bisa dikasih jus. Ya, bisa dikasih air putih. Ya, kemudian baringkan. Ya, kemudian diberikan yang namanya kompres air hangat, ya. Ini air hangat gitu. Air hangat ini bisa diberikan, ya, bisa diberikan pada beberapa tempat, khususnya pada pembuluh-pembuluh darah yang besar di sekitar ketiak, kemudian di paha. Ini pembuluh-pembuluh darah besar ataupun di sekitar leher. Nah, nanti dengan kompres panas ini tekanan panasnya akan menurun. Karena apa? Karena terjadi pelebaran pembuluh darah dan panasnya disebarkan. Oh, bukan air dingin malah, Dok? Tidak, jangan air panas, air hangat lah. Air hangat. Nah, Dok, bener nggak katanya kalau anak kecil tuh harus sering dikasih kopi biar ntar nggak step. Bener apa enggak itu, Dok? Salah. Karena kopi itu bahkan bisa membuat makin keracunan, nggak bisa kopi itu dikasih ke anak-anak. Ngapain dikasih kopi? Orang dewasa aja kopi itu harus dibatasi, apalagi anak-anak. Malah nanti tambah keracunan lagi. Jadi jangan dikasih kopi. Ya, kalau mau dikasih jus boleh, dikasih teh boleh, ya, untuk menghilangkan dehidrasinya, tapi bukan kopi. Oh, ini dia nih, karena dari kecil kita sering denger kadang disendokin sesendok nih anak kecil minum kopi dulu. Biar nggak step. Enggak betul itu. Oh, berarti kalau lagi step nggak boleh dikasih kopi. Nggak boleh dikasih. Tapi boleh anaknya dikasih orang boleh. Jangan. Boleh. Jangan dikasih orang. Oh, nggak boleh. Nggak Kalau boleh. kopi Yang nggak pertama, Dok, jangan panik. boleh. Jangan panik. Jangan panik. Yang kedua, sediakan paracetamol buat ibu-ibu yang punya anak di bawah usia 5 tahun. Yang ketiga juga kalau ada obat penurun panas yang dimasukkan ke dalam anus. Itu kan kadang-kadang panik, paracetamol malah gugup kan. Lebih baik diambil yang dimasukkan ke dalam anus untuk menghindarkan kejang. Iya, benar, Kemudian obat yang keempat, kalau kejang itu dalam 24 jam terjadi 2 kali, 3 kali itu parah, bawa ke rumah sakit. Tapi kalau cuma sekali dan tidak begitu lama, boleh ditunggu di rumah sampai panasnya turun. Dan harus ingat bahwa kejang itu bisa berulang kalau demam. Jadi jangan dibiarkan anak itu terserang infeksi. Nah, berarti orang tua saya dulu tepat, Dok. Dia sama sekali nggak panik. Saya pernah kejang-kejang, dia nggak panik, malah jalan-jalan ke Cibodas.